pagi Bapak Ibu Saudara-saudari di ruangan Oase Kehidupan kita hari ini 1 Juni 2022. Marilah kita membuka pertemuan kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami sanggup melaksanakan tugas pemberitaan Injil, tugas perutusan tanpa kenal lelah, karena percaya bahwa Engkaulah yang menjaga dan memelihara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu penggemar Oase Kehidupan di mana saja berada, kita berjumpa lagi hari ini dengan tema permenungan melayani tanpa kenal lelah. Melayani tanpa kenal lelah, melayani dengan sungguh adalah ciri khas seorang utusan. Tentu kita mesti bercermin pada hari ini, pertama dalam diri Santo Justinus Martir. Justinus adalah martir di Roma. Dia adalah seorang yang mencari kebenaran tanpa kenal lelah. Ia mempelajari filsafat, namun dia belum juga menemukan kebenaran yang menjawab segala keraguan-raguan dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya ia membaca kitab suci dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang menjawab keraguan-raguannya selama ini. Kebenaran yang dia temukan dalam kitab suci itulah yang mentobatkan dia dan memberi kekuatan kepadanya untuk menjadi pemberita Injil yang tidak kenal lelah di Roma pada masanya. Ia memberitakan Injil tanpa takut terhadap segala larangan dan penganiayaan yang sedang terjadi terhadap pengikut Kristus di Roma. Pada akhirnya Santo Justinus Martir menjadi martir. Ia mengorbankan hidupnya demi Injil, demi kebenaran yang telah mentobatkan, yang telah menjawab segala keraguan-raguan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kitab suci mesti menjadi buku hidup yang perlu kita baca untuk kita temukan kebenaran yang melindungi kita dari segala macam kejahatan. Anak-anak yang tengah mempersiapkan diri untuk komuni suci yang pertama mesti rajin membaca kitab suci agar menemukan Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati yang menjaga, yang membangun hidup mereka dan memelihara mereka dari segala kejahatan. Kita berjumpa lagi dengan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul hari ini. Paulus berada di Efesus dan ia berbicara dengan para penatua jemaat
Ia memberi kesaksian tentang hidupnya sebagai pemberita Injil, sebagai utusan yang melayani tanpa kenal lelah. Kita menemukan Rasul Paulus yang melayani tanpa kenal lelah ini ketika dia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja. Ia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Ia memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari dengan kerja keras dan tekun melayani saudara-saudaranya. Dan ia menjadi teladan, meninggalkan teladan yang berkesan di hati para penetua jemaat. Oleh karena itu kita dengar dalam Kisah Para Rasul hari ini, saat perpisahan Paulus dengan para penetua jemaat itu saat yang sangat berkesan, sangat menyedihkan, karena contoh hidup Rasul Paulus yang berkesan di hati mereka. Paulus menasihati mereka agar menjadi penetua jemaat yang sanggup menjaga kawanan yang telah dibayar dengan darah yang sangat mahal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mereka masih menjaga kawanan domba dengan bekerja keras dan melayani tanpa kenal lelah. Dan kita tahu, kita dengar bahwa di akhir perpisahan Paulus dengan penetua jemaat di Efesus itu, para penetua jemaat memeluk dan menciumnya karena contoh hidup yang sangat berkesan. Ia menasihati para penetua jemaat agar percaya kepada Allah yang menjaga dan memelihara kehidupan mereka sebagai utusan. Paulus memang tekun bekerja dan melayani tanpa kenal lelah karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus, kebenaran sejati dalam perjalanan ke Damaskus. Oleh perjumpaannya dengan Yesus Kristus yang bangkit, ia mendapat kekuatan dan tugas perutusan untuk menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Apakah kita menjadi utusan yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran sejati dalam diri Yesus Kristus dalam kitab suci dan tidak takut menghadapi tantangan dewasa ini, menjadi utusan yang siap melayani tanpa kenal lelah? Rasul Paulus mengajarkan kerja itu penting dan memberi itu lebih baik daripada menerima. Tentu contoh pengalaman Rasul Paulus ini mesti mendorong kita untuk giat bekerja dan melayani tanpa kenal lelah dan tidak boleh takut menghadapi tantangan dewasa ini. Kebenaran sejati yang mesti kita jumpai dalam diri Yesus Kristus mentobatkan kita dari segala kejahatan agar kita dapat menjalani tugas perutusannya dengan baik. Pemazmur mengajak kita merenungkan perbuatan-perbuatan Allah dalam sejarah keselamatan kita masing-masing. Allah bertindak dengan kekuatannya, menolong kita dalam segala macam kesulitan. Allah yang dahsyat, Raja di atas segala raja, akan setia membantu kita. Oleh karena itu mengapa kita takut menghadapi tantangan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam amanat perpisahannya dengan para muridnya berdoa
untuk mereka. Yesus menyampaikan bahwa ia berdoa agar Allah Bapa memelihara, menjaga mereka dari segala yang jahat. Di masa ini kita menghadapi banyak tantangan, banyak godaan. Tentu kita tidak boleh lupa akan doa Yesus bagi para muridnya. Yesus memohon kepada Allah Bapanya agar memelihara, menjaga para muridnya dari segala yang jahat. Tentu menghadapi segala macam kejahatan di masa ini, kita tidak boleh lupa doa Yesus bagi kita, bagi para muridnya. Doa Yesus itu mesti mentobatkan kita dari segala macam kejahatan, agar kita menjadi pemberita Injil seperti Santo Justinus dan Rasul Paulus yang menjadi pemberita Injil tanpa kenal lelah pada masanya. Kita juga perlu meneladani Justinus yang rajin membaca kitab suci dan menemukan kebenaran yang menjawab segala keraguan-raguan dalam hidupnya. Apakah kita sedang ragu-ragu dengan hidup kita, dengan panggilan kita? Kita mesti membaca dan mendalami firman, mendalami kitab suci agar kita menemukan kebenaran yang memelihara kita, yang menjaga kita dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita mempunyai kebiasaan di dalam keluarga untuk membaca dan merenungkan Injil, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, agar kita menemukan kebenaran yang menjawab segala keraguan kita dalam hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. Banyak orang dewasa ini mencari-cari kebenaran, mencari-cari kekuatan di luar kitab suci. Mereka mencari mantra-mantra di luar kitab suci. Padahal kitab suci berisikan kebenaran, mantra terkuat di dunia, kebenaran yang terkuat di dunia. Tidak sebanding dengan mantra-mantra yang kita cari di tempat-tempat yang gelap. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita, keluarga kita, tugas panggilan kita kepada Yesus Kristus tersalib yang adalah kebenaran sejati. Dialah yang menjawab segala keraguan-raguan kita. Kita perlu membaca dan merenungkan sabdanya di dalam kitab suci agar kita yakin bahwa Allah melalui putranya menjaga dan memelihara hidup kita. Salam satu hati. Salam dan berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di hari ini bersama saya Romo Antonius Prakum Kirau, pengasuh oasi kehidupan setiap hari. Bergabunglah di oasi kehidupan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat bekerja. Semoga kita selalu yakin bahwa Tuhan setiap hari menjaga dan memelihara kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita ini dengan doa syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh belas kasih,